Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizka Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah pemasaran berkelanjutan dengan topik business plan. Business plan yang saya buat yaitu Mochi Daifuku yang diberi nama Mochilicious. Latar belakang. Ide bisnis ini muncul karena makanan mochi akhir-akhir ini sangat ramai di media sosial ataupun halayak umum, dan banyaknya orang yang tertarik pada Mochi Daifuku ini karena memiliki cita rasa yang legit manis dengan isinya yang nikmat ditambah dengan buah stroberi segar yang mampu memikat orang untuk membelinya. Selain itu, Mochi Daifuku ini dimakan saat dingin sangat nikmat. Mochi Daifuku ini juga sangat cocok untuk dijadikan makanan santai di saat musim panas. Mochi Daifuku ini juga bisa dinikmati semua kalangan usia dan harganya pun juga ramah di kantong. Daifuku. Daifuku merupakan makanan khas Jepang yang terbuat dari tepung mochiko. Daifuku termasuk salah satu dari sekian banyak jenis wagashi atau mochi. Daifuku umumnya memiliki isian pasta kacang merah yang biasanya disisipi isian berupa buah stroberi utuh. Daifuku bisa dimakan secara langsung atau dibakar terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah di Jepang. Bidang usaha. Mochilicious adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang melakukan diferensiasi dari produk mochi. Mochilicious merupakan olahan mochi dengan isian buah stroberi segar dan pasta kacang merah. Ide usaha ini bukanlah sesuatu yang baru karena mochi terbilang pasaran di masyarakat. Namun yang membedakannya adalah inovasi baru yang berusaha yang saya kembangkan sesuai dengan selera konsumen pada zaman sekarang. Nama Mochilicious diambil dari kata mochi delicious. Kata delicious memiliki makna lezat. Kata Mochilicious memiliki kesan yang unik dan mudah diucapkan. Maka dari itu saya memberi nama untuk bisnis ini dengan nama Mochilicious. Visi dan misi usaha. Visi yang pertama, menjadikan mochi sebagai produk olahan rumah yang sehat dari bahan-bahan berkualitas agar selalu diminati orang-orang. Yang kedua, menciptakan Mochilicious enak, diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misi yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan yang keempat, menyediakan layanan terbaik kepada konsumen. Tujuan. Yang pertama, memperoleh keuntungan atau laba dan juga menambah pendapatan. Yang kedua, mengembangkan produk olahan rumah untuk dijual di pasaran. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu dalam berwirausaha. Dan yang keempat, menarik lebih banyak konsumen untuk merasakan produk dari Mochilicious. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, harga yang terjangkau. Yang kedua, tampilannya menarik. Yang ketiga, pembuatan yang higienis dan bahan yang berkualitas dan buah yang segar. Dan yang keempat, modal relatif murah. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, terlalu manis. Yang kedua, produk tidak tahan lama jika tidak disimpan di kulkas. Yang ketiga, bahan baku buah tidak selalu manis. Dan yang keempat, jika tidak di-freeze, isian kemungkinan leleh. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, mudah diterima kalangan muda. Yang kedua, sedang populer atau digemari oleh orang-orang. Dan yang ketiga, inovasi pengolahan makanan yang unik dan baru menjadi peluang untuk usaha. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Dan yang kedua, banyak pesaing makanan modern yang bermunculan dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Keunggulan produk. Mochilicious memiliki keunggulan produk yang akan dipasarkan. Dengan penjualannya yang menggunakan sistem pre-order, membuat buah stroberi dan mochinya terasa lebih segar dan enak untuk dinikmati. Strategi mencari modal. Terkait sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha bisnis Mochilicious, saya menggunakan dana pribadi atau tabungan untuk digunakan sebagai modal utama hingga proses penjualan dari Mochilicious ini. Strategi bisnis. Yang pertama, word of mouth atau dari mulut ke mulut.
Word of mouth adalah salah satu teknik marketing inbound terefektif guna menggait konsumen. Pada dasarnya, teknik satu ini berfokus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Jika puas, konsumen diharapkan dapat menyebarkan testimoni ke orang lain. Strategi bisnis yang kedua yaitu melalui sosial media. Sosial media marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukannya. Pemasaran melalui sosial media dinilai efektif dibandingkan metode lainnya. Pasalnya, bisnis dan pelanggan langsung dapat berinteraksi untuk menyelesaikan permintaan pelanggan. Strategi bisnis yang ketiga yaitu inovasi produk. Strategi inovasi produk adalah suatu strategi penciptaan nilai baru pada produk yang telah ada sebelumnya. Inovasi dalam pemasaran adalah upaya untuk menciptakan ide-ide baru dalam strategi pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Inovasi dalam pemasaran dapat membantu usaha untuk memperkenalkan produk atau layanan baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang sudah ada, dan memperluas pangsa pasar. Target pasar yang dituju. Terkait target pasar yang dituju. Terkait target pasar yang dituju dalam pemasaran bisnis Mucilisius ini, saya targetkan kepada anak sekolah, remaja, hingga orang dewasa. Karena Mochi Daifuku ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Marketing mix atau 4P. Yang pertama, product atau produk. Mochi Daifuku terbuat dari olahan tepung ketan dengan isian pasta kacang merah ditambah dengan buah stroberi yang segar. Lalu untuk kemasan saya menggunakan box berisikan 1 piece mochi. Mochi ini sangat cocok dimakan atau dijadikan camilan untuk musim panas. Selain itu, Mucilisius tidak mengandung bahan pengawet, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, price atau harga. Untuk harga Mucilisius ini, saya memasarkan produk dengan harga Rp5.000 per piece. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat untuk menjual produk ini, saya melakukan penjualan dengan menggunakan sistem pemasaran online. Jika konsumen berminat untuk membeli Mucilisius, konsumen dapat melakukan pemesanan pada akun sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi yang akan digunakan untuk mengenalkan produk Mucilisius saya kepada konsumen adalah dengan memanfaatkan sosial media seperti membuat status di WhatsApp, Instagram, atau Facebook, serta situs-situs online lainnya. Untuk media offline, saya menggunakan brosur yang disebar agar orang-orang dapat melihat produk yang saya promosikan. Dengan cara ini, diharapkan mampu mempopulerkan produk tersebut. Dengan brosur yang tertera di samping sini. Perhitungan modal dan harga jual. Harga satuan Rp5.000, jumlah barang yang dibeli 50, biaya operasional, biaya pengemasan Rp15.000, biaya promosi Rp10.000, biaya tenaga kerja Rp50.000, biaya transportasi Rp10.000, label Rp10.000. Laba yang diinginkan yaitu 15%. Harga beli produk, yaitu jumlah barang yang dibeli dikali harga satuan, 50 dikali Rp5.000, menghasilkan Rp250.000. Total biaya operasional, yaitu biaya promosi, ditambah biaya pengemasan, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya transportasi, dan ditambah label, 10.000, ditambah 15.000, ditambah 50.000, ditambah 10.000, ditambah 10.000, menghasilkan Rp95.000. Harga pokok barang dagang, yaitu harga beli produk ditambah biaya operasional, Rp250.000, ditambah Rp95.000, menghasilkan Rp345.000. Laba yang diinginkan 15%. Harga jual keseluruhan, harga pokok ditambah laba yang diinginkan, Rp345.000 ditambah 15% dikali Rp345.000, yaitu menghasilkan Rp396.750. Harga jual per unit, harga jual keseluruhan dibagi jumlah barang yang dibeli, Rp396.750 dibagi 50,
maka menghasilkan 7.935 atau dibulatkan menjadi Rp8.000. Laba per hari 50 dikali Rp8.000 dikurangi Rp345.000 menghasilkan Rp55.000. Laba per bulan, laba per hari dikali 30 hari, Rp55.000 dikali 30 maka menghasilkan Rp1.650.000. Analisa keuntungan. Modal yang saya keluarkan sebanyak Rp250.000 untuk sekali produksi yang menghasilkan 50 porsi. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu sebesar 15% dengan laba per hari Rp55.000 dan laba per bulan yaitu sebesar Rp1.650.000. Timeline. Jangka pendek tahun 2024 hingga 2025. Tahun 2024, melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen. Awal 2025, perbaiki proses produksi dan dapatkan umpan balik pelanggan, luncurkan strategi pemasaran lokal. Untuk menengah, tahun 2025 hingga tahun 2026. Tahun 2025 memperluas distribusi ke wilayah lebih luas, pertimbangkan kemitraan dengan tuk-tuk, makanan, dan kafe lokal. Akhir 2025, tingkatkan kualitas produk berdasarkan umpan balik pelanggan. Untuk jangka panjang tahun 2026, implementasikan strategi pemasaran nasional untuk menjadi merek yang dikenal luas. Selain itu, pertimbangkan inovasi produk. Kesimpulan, usaha atau bisnis mochi Daifuku ini adalah salah satu usaha kuliner makanan ringan yang sangat menjanjikan untuk dijalankan, terutama untuk daerah yang ramai penduduk. Meskipun baru terkenal, mochi ini langsung digemari oleh anak-anak, remaja, hingga dewasa. Mochi juga memiliki tekstur legit dan kenyal, ditambah dengan perpaduan segar buah stroberi dan pasta kacang merah di dalamnya, yang membuat orang-orang ketagihan untuk memakannya. Ditambah lagi, bahan utama mochi ini sangat berkualitas dan harganya juga terbilang murah, sehingga hasil produksi dapat dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Pilihan rasa tentu saja menjadi daya tarik tersendiri untuk usaha mochi. Dengan memanfaatkan media promosi di era digital, maka usaha ini akan dapat berkembang dengan pesat. Sekian penjelasan dari saya terkait Mochilicious atau Mochi Daifuku terkait bisnis plan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.